Selamat siang Ibu Margot. Ya, selamat siang juga Bapak Yohanes. Apa kabar hari ini Ibu? Ya, kabar saya hari ini ya kurang baik Bapak. Bagaimana kabar Pak Yohanes? Kabar saya baik. Benar ya, saya lihat dari raut wajah Ibu itu sepertinya Ibu lagi ada masalah. Apa benar begitu Ibu? Ya, betul Pak. Saya lagi ada sedikit masalah. Baik. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Ya, baik Pak. Hari ini saya memang sedikit ada kesal dan kecewa dengan siswa saya yang setiap kali diberi tugas rumah, pekerjaan rumah itu jarang untuk diselesaikan. Jadi saya merasa kesal dengan anak didik saya. Mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang menjadi penyebab. Mungkin saya dapat membantu Ibu mengatasi ini masalah yang Ibu alami. Jadi masalahnya begini, pada saat pelajaran itu siswa saya itu mereka begitu aktif dan begitu bersemangat. Diberi tugas di sekolah saat diskusi juga mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi pada saat saya memberikan tugas rumah banyak yang tidak menyelesaikannya. Jadi saya berpikir mungkin penyebabnya itu mungkin di sekolah mereka bisa menyelesaikannya karena ada temannya yang kerjasama. Jadi mereka mungkin mengharapkan temannya yang menyelesaikannya. Dan juga penyebab lain juga mungkin di rumah mereka terlalu banyak waktu untuk bermain sehingga mereka kecapean dan malamnya itu mereka langsung tidur sehingga lupa untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin itu penyebabnya. Ya baik Bu, mungkin saya juga tuh bisa memahami masalah yang Ibu hadapi sekarang, dan saya juga tuh sering mengalami masalah seperti yang Ibu alami sekarang. Dari masalah yang Ibu ceritakan ini, harapan seperti apa yang Ibu ingin dari anak-anak Ibu? Jadi harapan saya itu, saya inginnya itu semua siswa itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan di sekolah. Di rumah mereka bisa belajar dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Sehingga saya juga bisa mengetahui mereka punya kemampuan. Bukan hanya di sekolah saja, tapi ketika pulang rumah mereka juga menyelesaikannya sendiri secara mandiri di rumah. Itu harapan saya Pak. Luar biasa sekali Ibu, harapan Ibu itu untuk anak didik, di mana sebagai seorang guru pasti kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Mungkin apa saja langkah yang Ibu sudah lakukan terkait masalah tersebut? Saya melakukan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berdiskusi dengan orang tuanya, mencari tahu apa penyebabnya. Saya berbicara dengan orang tua. Saya juga meminta kepada orang tua supaya bisa mereka bantu anaknya, membimbing mereka, atau juga bisa mengingatkan mereka kalau ada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian saya juga meminta kepada mereka untuk bisa belajar bersama di kelompok mereka masing-masing per anak kampung itu, membagi zona mereka supaya mereka tidak hanya belajar bersama di sekolah tetapi di kelompok mereka sesuai dengan tempat tinggalnya mereka masing-masing. Jadi mereka bisa belajar bersama di sore hari. Pemikiran Ibu terus langkah-langkah yang mungkin Ibu mau jalankan tuh saya setuju sekali. Apalagi langkah yang saya tangkap tadi bahwa Ibu mau membuat kira-kira seperti zona begitu. Iya. Zona di lingkungan masing-masing sehingga mereka tidak melakukan kegiatan belajar di rumah itu, belajar sore itu tidak terlalu jauh. Mereka mungkin difokuskan ke zona masing-masing. Jadi bagus sekali keren bahwa akan melaksanakan hal-hal itu untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Pendekatan apa yang efektif dilakukan agar anak bisa mengerjakan pekerjaan rumah? Pendekatan yang saya lakukan tadi, saya sudah pada saat pertemuan juga itu juga disampaikan kepada orang tua pada saat pembagian buku laporan pendidikan. Itu juga disampaikan sosialisasi kepada orang tua akan tanggung jawab orang tua di rumah juga untuk mengkoordinasi anaknya untuk belajar di rumah. Jadi selain belajar di sekolah, di rumah juga minta dukungan dari orang tua supaya bisa membantu anak yang untuk membimbing mereka dalam belajar ya, setidaknya mereka bisa mengingatkan anaknya untuk belajar. Jadi luar biasa sekali ide yang Ibu
dapatkan. Berhubungan dengan ide ibu tadi, kira-kira kapan ibu mau melakukannya ya? Ya, secepatnya Pak saya akan melakukannya. Baik, secepatnya kira-kira mungkin setelah masuk sekolah ini. Ya. Apalagi ini sudah hari kedua kita masuk liburan, pasti ibu akan mencoba menjalankan ide yang ibu sampaikan tadi ya. Saya boleh tahu kira-kira pihak-pihak yang akan ibu ajak untuk menangani masalah ini itu siapa-siapa saja? Pihak yang saya akan ajak ini, yang pertama saya juga akan bicara dulu dengan pimpinan, kemudian orang tua dan juga siswa itu sendiri saya akan ajak. Terima kasih ibu. Hal bermanfaat apa yang ibu peroleh dari percakapan kita tadi? Baik, dari percakapan tadi ya saya sudah mendengarkan berbagai macam masukan dari Pak. Kemudian saya juga sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya bisa melakukan pendekatan, menyampaikan kepada orang tua. Jadi itu akan saya lakukan. Terima kasih banyak ibu, sudah menemukan solusi mungkin akan dijalankan secepatnya untuk mengatasi masalah yang ibu alami selama ini di sekolah, sehingga mungkin dengan kita menemukan solusi ini kira-kira anak itu jadi tujuan kita kan mau supaya murid di dalam kelas itu menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar, mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Bagaimana perasaan ibu setelah kita ngobrol-ngobrol banyak dari tadi ini ibu? Iya baik Pak. Tadi saya tuh merasa kesal dan kecewa, tetapi setelah kita ngobrol banyak tadi saya sudah merasa lega karena saya punya beban itu sepertinya sudah hilang begitu setelah kita berbicara. Kemudian saya bisa menemukan solusi yang akan saya jalankan untuk kedepannya nanti lagi, sehingga saya sudah merasa lega. Oke, baik ibu. Terima kasih sudah berbincang-bincang sedih tentang masalah ibu. Kiranya apa yang menjadi masalah ibu mungkin bisa jadi pelajaran untuk saya untuk di kemudian hari nanti saya bisa menggunakan metode dan langkah-langkah yang bagus dan luar biasa sekali seperti ibu, saya tidak menemukan kendala di kemudian hari. Terima kasih banyak ibu. Ya, terima kasih banyak juga Pak sudah mau membantu saya dan mau mendengarkan permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Yovan. Selamat siang ibu. Apa kabar hari ini Pak? Kabar saya baik bu. Hari ini baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar ibu hari ini? Kalau kabar saya baik-baik saja Pak. Maaf Bapak, mungkin saya bisa minta waktunya untuk berdiskusi tentang masalah yang sering Bapak hadapi di sekolah. Baik bu. Kebetulan sekali saya ingin berdiskusi dengan ibu terkait masalah yang saya hadapi di sekolah. Oh, baik Pak. Sebelumnya saya ingin tahu dulu permasalahan yang Bapak alami di sekolah. Begini Bu, saya nih mengalami masalah dalam kegiatan ekskul di sekolah saya. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Sesa. Ada beberapa murid saya itu yang sering tidak mengikuti kegiatan ekskul saya. Itu masalah saya ibu. Oh begitu. Coba Bapak ceritakan apa yang menjadi penyebabnya. Baik ibu, saya membuat kegiatan ekskul musik di sekolah. Kegiatannya terjadi seminggu sekali. Lalu ada beberapa murid yang cenderung tidak hadir pada kegiatan ini, yang mengakibatkan terhambatnya bimbingan ekskul musik. Jadi saya ketika minggu berikutnya saya harus mengulang lagi latihan yang sudah terjadi minggu sebelumnya. Menurut saya penyebabnya antara lain murid-murid saya itu memiliki tugas wajib di rumah. Misalnya mereka itu punya tugas pokok itu membantu orang tua mengembalakan ternak. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak punya ternak tuh, mereka ditugaskan untuk menjaga adik dan kegiatan-kegiatan rumah yang seperti biasanya, misalnya membantu membersihkan rumah, cuci piring dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan itu yang
saya rasa itu menghambat sehingga anak-anak tidak bisa ke sekolah pada sore hari untuk mengikuti kegiatan ekskul. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Nah, dari masalah yang Bapak ceritakan, apa harapan yang Bapak inginkan dari murid Bapak? Mungkin harapan saya yang paling utama itu setiap murid di sekolah saya bisa mengikuti kegiatan ekskul bersama tanpa ada yang berhalangan, dan juga orang tua dapat mendukung sepenuhnya kegiatan ekskul ini. Itu mungkin harapan utama saya. Iya, betul. Saya juga sependapat dengan harapan yang Bapak inginkan itu. Lalu, apa saja langkah yang Bapak lakukan terkait dengan masalah tersebut? Maaf, Bu, sebelumnya tuh saya belum memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin saya bisa minta bantuan Ibu, bisa membantu saya menemukan beberapa solusi, ya, bisa membantu saya nanti untuk menyelesaikan masalah saya ini. Oke, baik. Baik, saya memahami dan bersedia mencoba untuk membantu Bapak. Tapi saya masih punya pertanyaan. Mungkin ada langkah-langkah yang Bapak lakukan terkait dengan masalah anak tersebut. Untuk langkah-langkah yang sudah saya upayakan itu, saya melakukan komunikasi dengan orang tua, dan saya mencoba ajak kerjasama dengan mereka agar orang tua bisa mengingatkan anak untuk mengikuti kegiatan ekskul. Mungkin itu saja langkah yang saya coba tempuh selama ini. Iya, baik, luar biasa Pak. Saya salut dengan langkah-langkah, upaya-upaya yang Bapak lakukan itu. Kemudian pendekatan apa yang efektif dilakukan agar anak ini bisa mengikuti kegiatan ekskul di sekolah? Pendekatan saya itu yang pertama, saya mungkin mencoba berkoordinasi dengan pimpinan dan mengundang orang tua murid untuk mengikuti sosialisasi di sekolah tentang kegiatan ekskul dan manfaatnya untuk anak-anak dan untuk lembaga sekolah juga. Itu mungkin pendekatan yang akan saya lakukan. Ide yang sangat bagus dan luar biasa, Pak. Kapan Bapak akan melakukannya? Kira-kira secepatnya mungkin saya harus melakukan menjalankan ide yang saya miliki ini, Ibu. Iya, betul. Jadi ide-ide yang sudah disiapkan ini jangan terlalu lama. Kalau bisa secepatnya kita harus sosialisasikan, sampaikan kepada orang tua sehingga masalah itu bisa lebih cepat untuk diselesaikan. Baik, lalu siapa saja yang akan diajak untuk menangani masalah ini? Yang pertama pastinya saya mengajak pimpinan saya di lembaga saya, lalu saya mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan guru saya dan rekan pegawai di sekolah, dan juga pastinya orang tua murid terkait masalah yang saya hadapi ini. Sehingga saya yakin dengan berkoordinasi dengan pimpinan, rekan guru, pegawai, dan juga orang tua, masalah saya ini pasti bisa diatasi. Iya, baik. Selanjutnya, hal bermanfaat apa yang Bapak peroleh dari percakapan kita tadi? Baik, Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena kesediaan Ibu mau menjadi coach bagi saya. Saya dapat menemukan, yang pertama itu saya bisa menemukan solusi nyata untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin lewat bantuan Ibu juga saya bisa menemukan solusi ini, dan saya berharap kedepannya lagi Ibu bisa terus membantu saya ketika saya sedang mendapat ini masalah. Saya mungkin bisa kembali meminta Ibu menjadi coach untuk saya. Oke, baik, saya siap Bapak kalau memang dibutuhkan untuk menjadi coach bagi Bapak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita mengobrol panjang lebar dari tadi? Kira-kira perasaan Bapak seperti apa? Baik, perasaan saya, Ibu, sekarang saya sudah merasa lebih lega, lebih rileks karena masalah yang selama ini menjadi beban untuk saya, karena sebagai seorang guru praktek tentunya pasti pimpinan pasti
memberikan target tersendiri untuk kita, bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan kita yang berjalan di lingkungan kami seperti di desa itu pasti melibatkan murid, dan pentingnya kegiatan ekskul ini itu pasti ini maksudnya kegiatan-kegiatan ekskul seperti ini pasti penting untuk saya, sehingga saya bisa menyiapkan anak ketika dibutuhkan, misalnya mengisi kegiatan acara di kegiatan-kegiatan di desa atau lingkungan sekitar, sehingga tidak terhambat, tidak membutuhkan banyak waktu untuk persiapan. Kalau kita sudah mempersiapkan anak sedini mungkin lewat kegiatan ekskul di sore hari. Jadi hari ini saya senang sekali atas bantuan ibu saya bisa menemukan solusi yang nyata untuk saya atas permasalahan saya. Terima kasih banyak. Oke, baik, sama-sama. Tetap semangat.